Putri. Ya, susah gua, Pak. Ya, tengok depan lu, Bunda. Neng udah nyalain belum, Neng? Banyak belum. Kayak tolong nyalain. Pak. Bunda nengok kanan nengok kiri Bunda. Ya, sini. Kebalik, Pak. Fotonya ya. Nyala gak? Pak Teguh. Putih. Aman. Diam ya. Lu minta tisu sebentar. Sebentar ya Mas. Minta tisu. Juli. Bun nengok kanan dikit Bun. Arif. Jadi terkenal. Lagi diare apa? Jadi terkenal Mas Arif. Muncul lu itu. Yuk. Oke. Oh, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman media yang udah hadir hari ini. Mungkin banyak yang nanya kenapa aku baru sekarang mau buka suara tentang permasalahan ini, karena jujur tadinya aku berpikir nggak akan sejauh ini gitu. Aku berpikir tidak akan sampai begini gitu, karena bagi aku kalau orang salah itu ya salah gitu. Orang salah, orang yang berani melakukan hal yang seperti beliau lakukan itu menurut aku ya nggak akan sampai kayak gini gitu. Tapi ternyata melakukan hal-hal di luar logika kita semua, di luar nalar aku. Jadi rasanya banyak yang minta bahwa Bun ngomonglah paling nggak permasalahannya, walaupun semua ini sudah aku serahkan ke legal saya dan pihak yang berwajib, tapi pasti pengen dengar juga sebenarnya, karena kan bahasa yang kata-kata dirampas, bahasa-bahasa merampas, bahasa-bahasa yang dikeluarkan menurut aku apakah mungkin dilakukan dengan saya gitu ya. Saya punya anak, saya punya keluarga yang, dan saya diajarkan oleh orang tua saya juga nggak mungkin melakukan hal-hal yang sekeji itu ya. Jadi itu dari aku. Nanti mungkin aku mau ceritain dulu tentang kronologis bagaimana aku mengenal beliau Mbak itu. Dulu aku lupa berapa tahun yang lalu aku dikenalkan oleh almarhum kakak iparnya yang kerja sama saya, dan almarhum kakak iparnya itu baik banget gitu. Jadi pada saat minta tolong masukin si Mbak ini, aku tidak melihat background dia sekolahnya apa, dia lulusan apa. Aku memang biasa di perusahaan tuh nggak terlalu melihat hal-hal tersebut. Walaupun saya sekolah gitu ya, tapi bagi saya ya orang boleh berkesempatan untuk bisa bekerja walaupun dia cuma lulusan apa atau apa gitu ya. Dari mulai dulu saya lupa apa Pak Tony, packing ya? Packing, admin, admin, baru udah pegang beberapa. Itu pun dia megang finance itu baru beberapa tahun, dan bukan baru beberapa 2000 pas COVID ya? Iya, 2022, 2022 setelah orang finance yang udah lama banget itu keluar gitu. Jadi karena udah mau jaga ibunya ya, waktu itu keluar, jadi dia udah 10 tahun sama kita. Nah, karena waktu itu saya pikir nyari orang lagi atau orang yang udah ada ya, yang memang udah tahu biasa ngebantuin sih orang finance kita yang lama gitu. Ya udah, akhirnya dia. Tapi dia nggak tahu apa-apa tentang keuangan pribadi saya. Dia nggak megang keuangan pribadi saya, tuh orangnya beda. Yang megang keuangan ke rumah saya juga beda. Dia, mbaknya itu hanya megang kerjaan-kerjaan yang pada saat COVID sebenarnya udah saya tutup beberapa, karena skincare aku kan salah satu produknya itu dari luar. Pada saat COVID nggak bisa masuk, jadi setelah 10, kita udah dari 2010 jualan, di 2020 kita tutup. Tapi masih ada beberapa yang dipegang sama mbaknya gitu. Jadi itu awal perkenalan sama beliau. Aku pun datang ke rumahnya waktu saat kakak iparnya yang meninggal yang kerja sama aku kenal sama
keluarga suaminya gitu. Jadi kedekatan anaknya pun pernah menjadi ada di videonya Arsya gitu kan, pernah. Jadi kita ya memang deket ya. Aku dari dulu memang kalau sama karyawan ya lumayan deket. Makanya ini ada yang dilaporin sama beliau, ada Pak Haris sudah 15 tahun, Pak Tony udah 10 tahun, dan ya kalau Mbak Vida dan lain-lain kalian udah kenal ya. Kalau mau tahu kronologi kejadian yang sebenarnya, ini sebenarnya makanya aku bilang kayak kemarin dari pihak legal, udahlah Bun, nggak usah preskon, udah maksudnya ya kan kita menempuh jalur hukum. Sebenarnya buat apa gitu kita preskon? Tapi menurut aku yang dia bahas sudah bukan ke substansi kasus, sudah bukan permasalahan yang ya Mbak ngambil aja gitu kan. Mbak di mana-mana ada bilang hilaf, ada bilang macam-macam ya kan, udah terbukti juga gitu. Dan nanti biar pihak kepolisian yang menangani ya, nggak usah kita gitu. Jadi saya ceritain dulu, pada bulan Mei abis Lebaran ini tepatnya, ini kasus yang pertama dulu ya, karena banyak nih laporan saya ke beliau tahun ini tahun 2025 ya Bang ya. Itu ada uang di satu rekening tiba-tiba lenyap 800 juta. Habis 800 juta, 2 bulan setelahnya 500 juta gitu. Setengah miliar ya, setengah miliar biar lebih seru dengarnya. Nah, ini saya buka di sini, sebenarnya saya nggak mau buka. Beliau menuduh bahwa yang mengambil uang tersebut adalah suami saya, Mas Ana Hermansyah. Tapi kalau cerita ini masih mau ingat kejadiannya. Akhirnya saya berantem sama Mas Anang hari itu. Oh belum. Dia menuduh bahwa Mas Haris sama Bunda yang ngambil tuh Mas Anang uangnya katanya. Ada selisih uang. Atas perintah Mas Anang. Saat itu Mas Anang masih berdarah-darah, kepalanya habis apa? Tanam rambut. Jadi begitu saya mau ngamuk, ngeliat dia berdarah-darah lagi kesakitan tuh kayak saya yang salah sih, karena kan kita istri kadang-kadang harus tahu momen tanam rambut ya, harus tahu momen juga kan, walaupun itu uang besar ya. Saya udah bilang, Riz, saya nggak tahan, ini saya tidur sama dia nggak tahu apa-apa, tapi saya nggak mau ngomong gitu. Aku bilang, tahan dulu Bun, dia bilang. Akhirnya hari kebesokannya, jadi ada 3 hari jeda, terus aku bilang, Riz, ini yang salah siapa ya? Apa bener Mas Anang yang ngambil? Tapi Mas Anang tanda tangan Mas Anang. Mas Haris di situ bilang, Bun, Mas Anang ngapain mau ngambil uang dia sendiri terus dipakai buat sendiri? Aku bilang, aku masih seuzon. Dia pengen bikin studio, dia lagi mau apa, siapa tahu mau diam-diam dari aku gitu. Terus akhirnya 3 hari itu, di saat saya punya setengah kecurigaan ke suami saya sendiri dan setengah curiga ke dia. Kenapa saya ada curiganya sedikit ke suami saya? Karena tidak pernah terbesit di kepala saya orang ini mampu dan berani melakukan tindakan separah itu. Ya, ini baru di satu tempat nih, belum yang lain. Gak pernah terpikir gitu. Gak mungkin gitu kan, orang gak ada potongan kayak gitu. Tapi juga kalau nuduh suami juga, ya saat itu saya bingung banget lah. Kalau memang saat itu saya seperti yang dituduhkan suka merampas atau suka main hakim sendiri, kira-kira menurut Mbak sama Mas dari ketahuan dia melakukan pemalsuan itu, saya lakukan nggak hari itu juga harusnya? Ngapain saya harus nunggu terbukti benar-benar bersalah? Saya pasti kan curiga. Dibuka aja deh, cari tahu deh di alat ininya dia gitu, cari tahu aja kalau benar dia apa enggak. Tapi tidak saya lakukan karena saya tahu hukum dan saya tahu bahwa ada asas praduga tak bersalah, belum tentu dia kan, bisa jadi juga orang lain. Akhirnya satu malam setelah 3 hari berlalu, dan itu salah saya juga, akhirnya beliau mungkin banyak menghilangkan banyak barang bukti karena punya 3 hari tuh beliau ya, untuk wah gue udah dicurigain nih, tapi kayaknya Bunda masih belum notice. Hari H saya masih ngopi sama dia di Plaza Senayan, nggak saya marahin, nggak saya omelin, nggak saya biasa aja, cuma Mbak beneran nggak sih kamu disuruh bapak? Iya Bun,
dengan muka polos gitu ya. Terus saya ya adalah akhirnya dari situ dari PS saya nonton konser sama sahabat saya Mariska dan Aurel. Dia pulang sama Mas Haris karena kita habis meeting. Dia pulang sama Mas Haris ke sini. Setelah dia pulang ke sini, saya lagi nonton konser yang udah bertahun-tahun saya idam-idamkan. Pernah gagal sekali nonton konser Boyz II Men datang. Itu pas Boyz II Men datang lagi, saya nggak mau sia-siain, baru 2 lagu. Mas Haris telepon, Bun udah ketahuan malingnya. Untung kan Bunda nggak ngaku ke bapak. Katanya. Itu saya, Mariska sampai megang saya karena gemeter tuh saya kayak orang mau jatuh. Aurel bilang Bunda pulang gitu. Akhirnya tim YouTube saya, Mariska sama tim YouTube kan saya kalau pergi kemana-mana bukannya keroyokan ya, emang saya suka orangnya rame. Kalau orang yang tahu kita, aku pergi tim YouTube pasti ada 4-5 orang, ada yang IG, ada asisten, ada apa. Pulanglah kita, pulang. Lumiere udah tutup, kata Mas Haris, Bun, aku pindah ke depan ke kantor bapak karena Lumiere udah tutup, kasihan anak-anak kan besok masuk pagi lagi. Oke, kita ke kantor depan ya bang, kita ke kantor depan. Beliau bilang diintimidasi oleh 10 orang. Kita udah kasih juga ke kepolisian CCTV-nya 10 orang itu. Jadi datanglah saya, Mariska sama tim-tim saya, kucuk-kucuk. Saya bilang kalian di bawah ya, saya mau naik. Jadi yang naik ke lantai 3 apa 4 itu ya? Studio. Ke lantai 3 ya? Lantai 2. Yang naik ke lantai 2 itu hanya saya, disusul Mas Anang, masih berbahan berdarah-darah itu dari apartemen kalau dia nggak ikut nonton konser. Lalu ada Mas Haris sama Pak Tony. Sahabat saya Mariska nunggu di depan pintu. Tim-tim saya semua ya di bawah, Mbak Vida di bawah apa. Jadi nggak ada yang ngerubutin dia 10 orang tuh, tidak ada. Nah, lagi-lagi saya bilang ke dia, Mbak, kamu udah ngaku sekarang. Terus biasanya pasti bilang, kok kamu tega banget gitu. Dia cuma diam, tidak menangis, tidak ada setetes air mata pun, tidak ada penyesalan apapun. Buat apa uangnya, Mbak? Saya masih berpikiran, adakah keluarga kamu yang sakit? Karena aku belum tahu dia ada di yang lain nih, belum tahu yang rekening-rekening lain, baru yang terbukti kan 1. Besok orang ngambil uang sebesar 500 juta itu kan bisa buat, aduh ada yang kena sakit apa, operasi apa. Supaya saya masih punya hati untuk dia gitu. Buat apa ada yang sakit? Enggak. Oke, enggak. Orang tua kamu ada punya utang atau masalah? Enggak. Muka dingin gitu bisa nggak diintimidasi? Jawab aja nggak mau. Terus buat apa Mbak? Aku udah greget. Dia nggak jawab. Gini deh Mas Haris, ini nggak mungkin kalau dia ada sendiri. Tapi kita nggak ada bukti macam-macam. Suaminya mana? Suaminya yang kita kenal ya. Suaminya mana? Oke, oh suaminya ternyata jemput, ada di depan Lumiere. Panggil, aku bilang. Panggil suaminya naik supaya kita nggak juga ada kesalahan gitu loh kan, dia anak sendiri dan dia benar-benar gak mau ngomong, cuma gini doang pegang ininya HP-nya begini. Dah. Datang suaminya ke atas, kita tanya, Mas, nih ya, dia bayinya di atas, aku di atas ini, Mas Anang di sini, suaminya di bawah gitu kayak jongkok. Mas, istrinya melakukan ini. Nangis ngejar suaminya. Gini, Bun, buat apa Bun? Kenapa kamu begitu Bun? Begitulah ya, ini saya nggak ada yang lebih nggak kurangin. Mereka berdua cekok, istrinya tetap gini-gini aja dengan muka dingin, nggak ada. Kalau saya udah pernah ngalamin kayak gini ya, orangnya tuh bisa sampai kayak histeris minta maaf, apa juga dilakukan kan ibaratnya. Kalau dia rasa ya udah gue salah, terus kenapa gitu. Oke, akhirnya ya udah gini aja deh, saya nggak mau di sini main hakim sendiri, kita ke kantor polisi ya. Waktu itu aku bilang kayak gitu sama mereka, kita buka laporan aja, ayo kita sama-sama ke sana. Saya udah berdiri, Mbak A-nya nggak mau berdiri, suaminya sujud ke kaki saya gini-giniin, mas jangan sujud-sujud ke saya nggak mau disujud-sujudin kayak gini. Aku bilang, Bun maafin istri saya gini, kita ganti pokoknya gini. Ya aku bilang, saya nggak mau kamu yang ngomong, istri kamu dong harus buka suara. Bun ngomong dong gitu. Dia tetap gini. Nah, akhirnya di hari itu aku merasa ini udah nggak mungkin saya berjam-jam. Mas Anang juga udah namanya baru ditanam rambut ya, itu kan masih nyeri gitu. Dia kayak
udah ini gimana sih gitu. Kalau Mas Anang dia lebih udah sekarang maunya gimana gitu. Nah itu semua didengar oleh sahabat saya yang namanya Siska, dia ada di depan pintu. Jadi dia dengar sekali, ada nggak saya merampas sini ini, ada nggak kayak gitu, ya. Nah dari situ kita bawa ke polsek terdekat. Di perjalanan ya Mas sama Mbak, saya kan nggak ikut sama Mas Anang. Dianya diem, suaminya ngeraung-raung lah ke Mas Haris. Mas Haris, apa gimana? Aku nggak ada di situ, coba ngomong apa? Iya, suaminya Mas Haris, ini kan salah saya juga, ya kan, selaku suami. Ya. Ayo Mas, saya insya Allah beritikat baik untuk akan menggantikan yang diambil sama istri saya. Saya punya sertifikat rumah yang ada di rumah, ya kan? Ayo Mas, jangan dilaporkan Mas. Saya komitmen, saya bertanggung jawab Mas untuk bertanggung jawab istri saya. Malam itu juga saya dan tim diajak sama suaminya ke rumahnya. Ya. Udah sampai situ. Mas Haris telepon aku, Bunda gimana? Karena saya masih berpikir mungkin nih uangnya memang dia ketipu atau dia di apa-apain. Jadi saya mau baik-baik dulu aja. Jangan pakai cara polisi dulu. Oke Riz, pulang aja ke rumahnya. Siapa tahu dia mau ngomong kalau di rumahnya. Ya kan? Supaya kadang di rumah kan lebih luasa. Nyampe rumahnya, karena memang udah malam banget kan, emang itu prosesnya malam. Dari aku nonton konser pulang malam, dia di sini lama banget diem gak mau ngomong. Sampai ke polsek juga ada 1 jam, akhirnya ke rumahnya. Sampai rumahnya, sekarang kalian pikirin, itu Mas Haris cuma berdua bertiga. Serumahnya itu banyak, rumahnya kan nempel sama orang-orang lain, banyak warga, banyak apa. Apa bisa 3 orang mengintimidasi satu rumah yang ibaratnya ada ibunya, ada mertuanya, ada saudaranya, ada keluarganya. Di situ juga kan kalau di daerah situ biasa penduduknya lebih, mereka saling padat penduduk, biasa mereka saling membantu kalau ada apa nih gitu. Jadi gitu ceritanya. Pertemuan saya sama beliau itu cuma 2 kali. Cuma 2 kali. Kalau dia orang benar dari Mei sampai kemarin ya, datang minta WA, telepon atau datang minta maaf, menyesali perbuatannya atau apa, nggak ada. Menyicil 1 juta aja, Bun, saya punya 1 juta nyicil. Kalau orang bener gitu, nggak ada. Tiba-tiba keluar sekarang yang katanya trauma dan tertekan. Apakah kalian melihat kondisi dia trauma dan tertekan gitu? Saya sih nggak ngelihat gitu ya. Maksudnya dia bisa senyum-senyum begitu, menurut saya ya gitulah. Jadi intinya ya, jadi buat teman-teman, mungkin teman-teman yang gantian mau menanya, masih pertanyaannya udah banyak. Itu kronologis cerita dari versi saya. Nah mungkin mau ditambahin sebentar sama kita sampai sedikit ya. Terima kasih Bu Ashanti dan teman-teman manajemen. Kami mau menambahkan sebenarnya soal progres laporan dari manajemen sebenarnya. Jadi biar nggak bias juga, kita dari pihak Mas Haris sebagai pelapor dan mewakili manajemen waktu itu sudah melaporkan di Polres Tangsel. Itu Mei. di sekitar bulan Mei, akhir awal Juni lah. Kita mau membuktikan bahwa memang ada hal-hal yang harus ditimbang oleh polisi. Yang pertama soal pemalsuan surat. Jadi mereka yang melakukan pemalsuan surat. Makanya Mas Anang tadi itu mungkin jadi korban juga sebenarnya. Yang kami kesian juga. Karena tanda tangannya dipalsukan, tapi ini masih proses pembuktian di kepolisian ya. Yang kedua ada penggelapan dalam jabatan. Ini yang sebenarnya teman-teman media pasti sudah lihat, kemarin ada beberapa kali saudari A ini keceplosan, dia bilang hilaf dan lain-lain. Nah saat ini kami menyampaikan, yang terhormat pihak kepolisian pasti sudah sangat bisa objektif melihat tindak pidana yang sebenarnya nyata-nyata terjadi yang dilakukan oleh saudari Ayu ini. Jadi kami yakin polisi akan segera menaikkan status mungkin atau mungkin menetapkan tersangka dari saudari Ayu. Karena dari awal seperti Bu Ashanti sampaikan, kami sebenarnya tidak ingin ada press conference karena secara hukum posisi Bu Ashanti kuat. Dan banyak tanggapan-tanggapan yang tidak perlu, seperti kami sampaikan sebelumnya, pihak
pendamping dari Bu Ayu, rekan kami, advokat, sedang dalam proses kami adukan kepada organisasi advokatnya. Karena memang ada statement-statement yang merugikan pihak Mas Anang juga. Dalam hal ini PT HDN-nya. Jadi kalau dari kronologi cerita, kami mungkin tidak perlu menambahkan, tapi yang jelas banyak kerugian yang dialami oleh Bu Ashanti, manajemen maupun perusahaan dan rekan-rekan bisnisnya. Ini yang kami sangat sayangkan kalau ini tidak segera disudahi lah sama saudari A ini. Mungkin itu dulu tambahan dari kami. Silakan. Tapi nanti ada tipe orang yang susah banget untuk percaya sama orang. Dan kenapa kok kamu bisa percaya sama ini anak? Dan memang kesehariannya Ayu ini seperti apa sih gitu loh? Memang dia pendiam atau memang dia banyak ngomong atau Kebalikan ya, mungkin aku tuh malah sebenarnya gampang percaya sama orang kalau gak tahu ya, anak ini ya namanya kita manusia, pasti kan kita juga gak bisa menilai orang ya. Tapi aku itu baru tahu bener-bener tadinya gini, begitu dia keluar gitu ya, dia ngomong, aku tuh sempat kayak ini bener dia nih yang bisa melakukan hal ini. Tapi semenjak dia membuka aibnya sendiri, akhirnya orang-orang yang nge-DM aku, nge-WhatsApp aku, kalau misalnya orang yang ngomong adalah Aris dan Tony, kalian masih bisa bilang ya iya masih kerja sama Bunda, masa mau ngomongin Bunda gitu ya. Orang yang udah keluar nih 80%, itu semua ngubungin aku, WA aku, menceritakan bagaimana saat bekerja bersama beliau ya. Dan aku jadi shock banget dengan aku banyak yang aku nggak bisa ceritain karena menurut aku ngapain ceritain sesuatu yang bukan, aku orangnya nggak mau menceritakan hal-hal yang di luar kasus ini. Tapi aku sekarang dengan hati yang kuat, aku tidak akan membiarkan orang ini lepas. Karena apa? Kalau yang dulu aku masih, karena ya itu tadi orang masih takut dosa, masih takut kalau misalnya dia menipu orang, nyakitin orang, dia nggak bisa ini. Bahkan ada satu orang yang sampai hari ini masih ya baik gitu, untuk masih mau nyicil, masih mau apa, walaupun aku bilang udah nggak usah ya. Kalau orang ini menurut aku udah di luar batas, dia salah mengambil langkah. Dengan begini dia pikir aku akan mencabut laporannya, tapi alhamdulillah ya Bang, kita malah punya banyak laporan lagi untuk beliau. Jadi ya karena gini, waktu pertama kali kita laporkan di Polres Jakarta Selatan, beliau punya pengacara juga yang ada yang mendampingi, tapi mundur. Gitu, mundur karena apa? Karena benar banget, Mbak Ayu kamu udah begini, udah melakukan begini, udah begini. Kamu satu-satu solusinya adalah musyawarah. Ya minta maaf. Nanti tinggal kamu bilang supaya kamu nggak ditahan, supaya Bunda cabut laporannya, kamu akan cicil seberapa atau apa, dikasih tahu begitu. Akhirnya udah mundur. Nah sekarang lah tiba-tiba dia muncul dengan keadaan yang begini. Yang baru. Tapi saat dana jenazah uang yang dipakai untuk apa sampai detik Tidak ada jawaban. Tidak ada. tapi kalau pas Aris datang ke Mars katanya dibilang ada ancaman lah. Ada rekaman nggak? Ada semuanya ada. Ya jangan ya. Iya, nanti biar polisi. Tapi ada rekamannya. Ada. Ada Semua rekaman. ada. Bahwa tidak ada intimidasi dan kita kan ke rumahnya loh. Iya. Kalau dia kita bawa ke semak-semak, terus ada 10 orang, 100 orang, boleh dibilang intimidasi. Ini kan kita ke kandangnya dia loh. Dan Aris nggak ada bawa siapa-siapa, Aris cuma datang dengan yang 3 orang dia suruh pecat itu tadi. Jadi yang ngajak juga juga Kan suami. tinggal teriak aja kan kalau memang ada intimidasi. Ya kan, tinggal Dan sekarang teriak gini aja. ya Mbak Adri, kalau Mbak Adri dituduh sesuatu, Mbak Adri tanda tangan, tapi Mbak Adri nggak melakukan itu, mau nggak? Nggak. Terus di rumahnya Mbak Adri kira-kira ngapain? Iya. Bun, berarti pas suami nangis-nangis itu juga ada rekamannya yang masih. Saya nggak boleh ngomong sekarang Mbak, karena ini bisa menjadi, Iya. aku tahu mereka pihaknya kayak gimananya. Jadi saya minta maaf untuk tidak menjawab hal-hal yang menurut aku akan menjadi bahan buat mereka. Yang jelas saya buktinya tuh kuat, saksinya kuat, buktinya kuat. Makanya saya nggak mau respon tadinya gitu, karena Betul. saya beberapa kali punya masalah buat yang mau nggak saya viralin kayak gini, nggak pernah. Nah aku tuh tadinya menjaga anak-anaknya, ya kan. Terus aku juga masih menunggu, ini orang akan kayak gimana ya atau apa.
Tapi dilihat keadaan kayak begini dia pun sudah tidak peduli dengan dirinya, ya buat apa? Jadi ya, Tapi terkait yang sama mobil yang Aset yang diambil itu apa aja, Bun? Bun, oke. berarti yang 2M itu rinciannya apa aja sih, Bun? Oke, satu-satu sabar. Uang apa aja, Bun? 2M itu, Bun. Mau rumah, mobilnya mungkin taksirannya 30-40 juta. Rumahnya ditaksir ya, aku belum tahu lah, sekitar segitu juga. Perhiasannya mungkin juga 5-10 juta lah ya gitu. Suaminya yang bilang kita punyanya ini di rumahnya ya, di rumah kita punyanya ini, dibikin surat sama Mas Haris bahwa Ayu ya, dibikin surat sama Ayu, dia bikin dalam Kondisi tidak ada tekanan, ada di situ dalam keadaan sadar, sehat, glowing, dan apa lagi tadi lupa. Maaf ya, Yang nyangkut di glowing itu tadi. yang betul. Terus dia buat di situ dan diserahkan, tapi beberapa hari kita serahkan balik karena kita bilang, Riz, lu mau jualin rumah orang? Iya. Iya kan? Suruh dia jual sendiri aja, nanti tinggal dia kasih ke kita lah. Masa kita yang jualin, udah kita yang ditipu, kita yang repot, ya nggak mau lah gitu kan. Memang itu benar aku ngomong gitu, karena dan Mas Haris ngambil itu semua tidak, dia bilang kan disuruh Bunda Ashanti itu, Mbak, sebelum ngomong buktinya mana. Itu pasal lagi buat kamu. Ada nggak arahan Bunda Ashanti? Aku aja nggak tahu dia ke rumahnya ngambil apa-apa. Beliau yang mereka yang menyerahkan Dan meminta kita. Sebagai untuk itikat baik. tidak dilaporkan. Sebagai itikat baik. Nambahin dikit ya. Jadi ini harus dicatat betul nih teman-teman. Bu Ashanti atau timnya itu kesana karena diajak, ya, bukan karena inisiatif yang wah kami ke rumah kami ambil barangnya, tidak. Makanya unsur perampasan Ke polsek dulu, Bang. Ke polsek, Nah, ya. dia nggak mau dilaporin, Betul. baru dia bawa ke rumahnya. kalau ke rumahnya itu ajakan dari dia. Jadi kita tidak ada inisiatif yang aneh-aneh. Kita juga malah menjaga komunikasinya awal ke kantor, ngobrol baik-baik. Jadi makanya unsur perampasannya ini kita bingung sebenarnya. Kami yakin polisi akan bertindak objektif. Tapi yang kami perlu catat yang di bawah tekanan ini request dari ibu mertuanya juga. Jadi selain suaminya yang baik hati, ibu mertuanya juga baik hati. Dia dengan sangat menyayangi Ayu sebenarnya. Dia mau bertanggung jawab buat surat pernyataan, dia sayang sama mantunya. Iya, itu ada kita mau tambahin, Betul. Bang. Tadinya kita mau laporin juga suaminya, kita pikir kerjasama antara mereka, Iya. tapi sekarang saya balik jadi kasihan sama suami Betul. dan keluarga suaminya, karena ya saya nggak bisa cerita lah Iya. masalahnya apa, tapi saya jadi kasihan sama suami dan keluarga suaminya, karena mereka ya tadi berbesar hati juga untuk mau kita ini ya kita apa ya, dia mau untuk melakukan, boleh ya Bu, kata Mas Haris, boleh, dan di rumahnya ya, di rumah mbaknya. Jadi sukarela ya teman-teman, jadi bukan dipaksa, itu yang penting sekali. Terima kasih. Oke, Bun, berarti artinya semua laporan-laporan dari Ayu ini pasti dibantahkan semua, Bun, ya? Tidak terbukti bahwa karena kan dari 3 pasal yang dilaporkan. Mas, setiap warga negara boleh melaporkan apa aja yang dia mau ke polisi, boleh. Tinggal nanti polisi itu kan juga kayak aku nih, baru lapor udah Mei, ini udah 6 bulan loh. Kalau katanya kalau laporan artis atau apa mah pasti cepet, enggak. Polisi sangat berhati-hati saat ini untuk menjalani tugasnya. Ya. Gak bisa kita, Pak udah kebukti dia salah gini-gini, gak bisa. Barang buktinya mana, Mbak? Ininya mana, Mbak? Itu polisi sekarang aku lihat hati-hati sekali. Ya, itu satu. Sekarang dia mau melaporkan aku ya aku tinggal datang ke polisi, jelasin, tinggal polisi yang menentukan berjalan apa enggak laporan yang dia lapor. Jadi saya sebagai warga negara akan taat juga kalau nanti dipanggil. Betul. Bunda yang masih simpang siur juga dari Ayunya kan mengaku 8 tahun kerja Bunda. Tadi Bunda menyebutkan dari 2022. Oh bukan, 8 tahun bekerja, tapi sebagai megang keuangan ini dia menggantikan orang lama saya yang sudah kerjanya lama, kayak ini udah 10 tahun. Terus dia menggantikan karena saat itu saya mau cari orang lagi, terus kita semua sepakat, apalagi Pak Tony dulu tuh bener-bener ini adalah atasannya Ayu banget ya Pak ya. Jadi yang percaya sama dia, yang bener-bener waktu ada itu, Bun kayaknya nggak mungkin dia, Bun masih ngotot sampai titik akhir, sekarang disebut nama saya. disebut namanya sampai titik akhir masih ngebela dia.
udah Bun, dia aja kayaknya bisa kan, udah belajar. Jadi dia selama 8 tahun tuh 3-4 tahun bukan jadi ini